Hamdan wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwatu iman fiddin rahimakumullah, dimanapun berada dan sedang apapun keadaannya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ke-25 ibadah saum di bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 25 Maret 2025. Pada kesempatan ini bil khusus untuk saya sendiri secara pribadi dan keluarga, semoga seluruh rangkaian ibadah kita yang tinggal 5 hari lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan, yaitu Syahrul Mubarakun, Syahrul Maghfiratun. Semoga apa yang jadi harapan kita semua dapat tercapai, yaitu hidup kita ada dalam ridha Allah, sehingga Allah dapat mengampuni berbagai atau segala macam dosa-dosa kita yang telah lalu. Hingga akhir bulan suci Ramadan ini kita diberikan sehat dan panjang umur, dan terlebih-lebih kita bisa melanjutkan estafeta ketakwaan yang dijanjikan dalam ibadah saum ini sebagaimana tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sama-sama semuanya sudah hafal dan sudah paham mengetahui. Itulah dan satu-satunya dalil perintah saum Ramadan di dalam Al-Quran, yaitu la'alakum tattaqun, agar kalian meningkat menjadi predikat takwa, dan takwa itu sudah dijelaskan beberapa waktu yang lalu oleh saya. Semoga semuanya kita dapat mempertahankan kualitas ibadah saum kita, sholat fardu kita di masjid, kemudian ibadah saumnya diberikan oleh Allah kekuatan dan inayah. Tanpa inayah atau bantuan Allah, hidayah Allah kepada kita, tidak mungkin bisa mengamalkan syariat Islam yang mudah ini sebenarnya. Apalagi kalau bukan hawa nafsu, ya, di samping setan yang menggoda dari kanan kiri atas bawah depan belakang, senantiasa kita itu direwong, istilah bahasa Jermannya ya, direwong atau diganggu, dihambat oleh setan laknatullah. Yang setan itu ya dua macam, ada setan dari jenis manusia dan dari jin. Dari jenis manusia meskipun terlihat ya, banyak godaan-godaan yang seperti, karena manusia itu bisa mempengaruhi satu sama lain, bisa menginspirasi satu sama lain, baik itu inspirasi kebaikan maupun keburukan. Kalau inspirasinya kebaikan, untuk lebih terinspirasi untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ketakwaan, dengan taqarrub. Tapi di satu sisi manusia itu ada yang memberikan inspirasi tidak baik, pengaruh tidak baik. Itulah sisi-sisi setan dari jenis manusia, ya, yang memanas-manasi, yang mengompor-ngompori dalam ketidakbaikan dan sebagainya. Itulah yang harus kita memperkuat jiwa kita. Desakan hawa nafsu, ya, nafsu yang tidak baik. Karena nafsu itu ada nafsu bahimah. Nafsu bahimah itu nafsu seperti binatang. Hidup kita itu hanya makan, minum, tidur saja. Motivasinya itulah nafsu bahimah. Ya, ada nafsu syaitonia, perlakuannya seperti setan, inginnya menggoda orang gitu, ingin mempengaruhi orang dengan ketidakbaikan kita, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik ya. Kemudian ada ya satu-satunya yang harus dimanage oleh kita agar kita memiliki nafsu mutmainah, karena hanya orang yang memiliki jiwa nafsu mutmainah lah yang akan bisa selamat dan akan memasuki surganya. Sebagaimana di dalam Al-Quran, ya ayyatuha nafsul mutmainah, wahai orang-orang yang memiliki jiwa yang tentram, yang tenang, yang penuh qanaah, yang yang taslim atau tunduk patuh kepada segala perintah Allah semampunya, yang akhlaknya baik, yang berusaha maksimal, ikhtiar maksimal untuk menjaga lisan kita, yang lisan itu notabene banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Benar, swear, dari lisan itulah banyak menggelincirkan manusia. Oleh karena itu pendiam juga jangan, banyak ngomong yang tidak baik jangan, tapi diusahakan nyalur gitulah, nyalur terhadap Al-Quran, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, ya. Itu diantaranya. Jadi
Ya itulah predikat takwa itu yang harus dimiliki, dan nafsul mutmainnah gitu yang harus kita raih dan capai gitu. Panganing godaan untuk memiliki nafsul mutmainnah yang tentram, yang berakhlak baik, yang ibadahnya ikhlas, yang segala macam, itu tidak mudah. Tidak semudah membalikan telapak tangan dari sini ke sini. Tapi harus diperjuangkan dan harus kita menjadi orang yang berkualitas husnul khotimah paling tidak ya. Ketika kita dipunut oleh Allah Subhanahu wa taala ya, oleh Allah diambil, kita dalam kondisi husnul khotimah, baik di penghujung. Itu diantaranya. Dan di akhir-akhir, nah tanggal 25 sampai akhir, malah dari tanggal 21 ya harus digaskeun gitu, berdoa dan beristighfar. Terutama apa yang diamanatkan Rasulullah, banyak-banyak membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, atau fa'fu anni buat sendiri. Kalau berdoanya banyak orang, fa'fu anna untuk keluarga tujukan. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya engkau itu pemberi maaf. Tuhibbul afwa fa'fu anni, dan Allah yang pemaaf itu sangat mencintai orang-orang yang minta maaf ya, dan mencintai memaafkan. Bahkan dalam akhir itu itqu minanar, Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari ancaman neraka. Luar biasa. Fa'fu anni, maka ya Allah maafkanlah aku. Jadi begini para penonton, ada istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ampunilah segala dosaku. Kalau Allah mengampuni dosa kita, berarti dosa kita ditutup. Ya, kalau ditutup bisa ada potensi terbuka lagi gitu. Setelah ditutup, kita berusaha berupaya untuk terus melanjutkan istighfar. Sedangkan maaf itu menurut para ulama artinya membersihkan, mendelete, itulah kalau istilah itu mah, didelete. Jadi kan kalau di HP ada istilahnya dihapus, tapi sementara ada hapus permanen gitu. Kalau magfirah itu dihapus ya, dihapus tapi bisa dipanggil lagi gitu, dihidupkan lagi. Tapi kalau fa'fu anni, maafkanlah aku, itu dihapus, mau bisa dipanggil deh. Jadi bisa menyelamatkan kita dan bisa menggugurkan hukum. Jadi kalau dosa-dosa itu yang notabene akan menerima balasan hukum, dengan dimaafkan itu sudah tidak ada, sudah hilang, dimaafkan oleh Allah SWT, sudah dihilangkan. Jadi keadaannya adalah kayomi waladatu umuhu, bagaikan bayi yang baru dilahirkan, artinya hilang, tak berbekas itu luar biasa. Jadi di akhir-akhir ini banyak-banyak berdoa dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik kalau ditambahan subhanakal malikul kudus, subhanal malikul kudus, subhanal malikul subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh ya, di malam-malam ganjil ini. Semoga apa yang kita harapkan, yang tadi diuraikan Pak Agus, Allah bisa memberikan hidayahnya, bil khusus kepada Pak Agus, keluarga, dan seluruh para penonton yang sekarang ini sedang melihat dan memperhatikan dan menyimaknya. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.